Maka dari itu saudara, saya selalu katakan, kekristenan tanpa pengalaman itu bukan orang Kristen. Kekristenan harus dialami secara nyata. Dan kekristenan adalah satu proses kelahiran kembali. Apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kekristenan itu adalah kelahiran baru. Dilahirkan daripada air dan roh. Mengapa Tuhan berkata itu? Sebabnya saudara tidak tahu. Kita manusia sudah dididik bahwa apa yang kita lihat masuk mempengaruhi pikiran. Betul enggak? Sekarang apa? Hikmat dunia dan peribahasa dunia. Dari mana datangnya cinta? Hah? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Jadi dari daging ke pikiran terus ke roh. Betul enggak? Tapi apa kata firman Tuhan? Engkau harus dilahirkan kembali dari roh dan air. Artinya dari roh mempengaruhi pikiran, dari pikiran mempengaruhi daging. Firman menjelma menjadi daging. Iman menjelma menjadi satu kenyataan. Inilah saudara. Ini yang dinamakan kelahiran baru. Ini yang dinamakan pemrosesan kembali. Dan orang Kristen tahu ini. Maka kerap kali ada yang mengatakan begini. Aku kan sudah percaya Yesus. Aku sudah dibaptis. Pokoknya selamat masuk surga. Kok enak? Loh, betul gak? Bapak tadi yang bersaksi sudah jadi orang Kristen belum? Sudah dibaptis belum? Kok masih gila-gilaan Pak? Daging saudara, daging. Rohmu ini sudah ditebus. Dan itu diselamatkan. Tapi ingat, pikiranmu belum dibaharui. Belum diproses bahwa roh harus mempengaruhi pikiran. Tanpa roh naik mempengaruhi pikiran, pikiranmu masih pikiran lama. Dan pikiranmu masih daging, engkau tetap jatuh dalam dosa. Betul tidak? Hati-hati, Yesus sendiri yang berkata, hendaklah engkau berjaga dan berdoa sekali senantiasa. Mengapa Tuhan berkata begitu? Supaya roh ini menguasai pikiran. Dan pikiran ini menguasai daging. Sehingga hidup orang Kristen berbuah. Inilah saudara. Sebab iman tanpa perbuatan mati toh. Kalau mati, imanmu mati itu kamu masuk surga. Kok enak. Inilah saudara. Iman adalah dasar dari sesuatu yang diharapkan. Harus menjadi kenyataan. Diikuti dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, iman mati. Maka dari itu kita belajar saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Sebab manusia ini harus mengalami secara pribadi. Alami dulu. Maka engkau akan melihat bahwa tiap-tiap orang membutuhkan firman. Membutuhkan kebenaran. Membutuhkan hidup. Membutuhkan jalan itu. Tanpa jalan kebenaran dan hidup. Saudara tidak akan sampai ke surga. Maka dari itu kita harus mempraktekkan. Jangan santai-santai, jangan enak-enak. Pokok masuk surga. Yesus berkata, pohon yang tidak berbuah, tebang. Nah, tebang jangan enak-enak nanti. Jangan ya. Makanya dari itu kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Saya barusan ketemu sama Yusuf Roni kemarin, dulu. Saya ngobrol. Karena saya berkata, Jongos, saya bilang, saya kalau manggil dia Jongos. Dia kalau manggil saya Kacung. Jadi, saya bilang, Jongos, kamu kurus kerempeng, bisa sakit jantung masuk rumah sakit. Saya bilang, kamu bilang dulu saya gendut masuk sakit jantung, kena serangan jantung, sekarang kamu kurus kerempeng, kena jantung, saya bilang. Saudara tahu, biasanya kalau kurus kremeng bisa kena jantung enggak?
Enggak lah, zaman sekarang bisa. Jadi jangan enak-enak loh yang kurus krempeng. Sehat-sehat belum tentu. Jangan khawatir, yang gendut-gendut juga belum tentu. Di dalam Yesus segala perkara dapat kita atasi. Saudara tahu, saya kena serangan jantung sudah 3 kali dan yang terakhir sudah mati. Makanya saya bisa cerita kalau orang mati itu rasanya kayak apa. Keluar dan kita tahu tubuh kita tidur. Itu orang mati, saudara. Dan tidak bisa apa-apa, cuma loh aku kok keluar, ini tubuhku di sini, aku kok keluar. Nah itu orang itu sudah gim. Saya jam 12 malam itu, napas saya, saya bilang Tuhan, napasku kok stop, kok susah ini. Ternyata jantungku sudah berhenti. Lalu saya keluar. Saya sudah gim. Lalu saya mengucap syukur, saya berkata begini, Tuhan, sebentar aku ketemu Engkau. Karena jantungku sudah berhenti. Langit terbuka, surga terbuka. Tuhan Yesus berkata kepada saya, Yusa, tugasmu belum selesai. Cuma ngomong gitu. Tapi wong game, saya bilang ini stop, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, aku berkuasa. Dia cuma mengirim sinar yang seperti bintang itu dilempar dari dalam surga terus masuk ke tengah-tengah jantung saya. Dan saya berkata, jadi, hidup lagi. Masuk, beleng lagi. Nah, saudara boleh tanya sama istri saya, sebabnya apa? Sebab hal itu terjadi jam 12 malam. Tidak ada orang tahu, tapi anehnya saya ada di Surabaya itu sedang penginjilan. Dan orang Surabaya dan orang Jakarta bisa tahu. Aneh enggak? Mereka ribut sampai entrokal sama istri saya. Pak Yusa sakit. Aneh enggak? Padahal tidak ada orang tahu saya khotbah di Surabaya. Istri saya terima telepon ditanya, Pak Yusa sakit. Enggak, sedang menginjil di sana. Istri saya sendiri sadar ada serangan, tapi dia tidak tahu kalau sudah game sebetulnya. Tapi tidak usah khawatir, hidup mati Allah yang punya. Itu. Saudara tahu, hidup mati Allah yang punya. Tahu. Kok cari kuasa yang lain? Nah itu masalahnya. Karena apa? Tidak nyata, alami. Kalau sudah ngalami seperti saya game, baru tahu hidupku itu hanya untuk Yesus. Saudara tahu. Kalau tidak ngalami sendiri, engkau tidak akan percaya. Dan engkau tidak akan dapat mengasihi dia. Saudara tahu. Teori itu bukan praktek. Kita sekolah di sekolahan itu boleh teorinya pinter. Terjunkan ke praktek. Kira-kira blow on enggak? Loh betul enggak Pak? Betul. Tapi orang yang dipraktek, dia malah ngajari orang yang teori, betul? Nah, saudara harus praktek. Kalau jadi Kristen tidak praktek, itu nanti ditanya, sudah melakukan? Belum. Sudah berbuah? Bilang apa? Belum. Lah, apa yang kamu bawa? Aku tanam engkau di dalam taman Firdaus Allah, tapi engkau tidak berbuah. Yesus berkata, tebang. Jangan enak-enak loh ya. Kita belajar di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 mulai ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab dari hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya.
Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita perhatikan saudara, Sakius ini adalah orang yang berhasil secara duniawi. Karena dia jadi seorang kepala pemungut cukai, dia orang yang kaya raya. Dan saudara, suasana dulu di Israel dengan sekarang ini, dengan saudara di Jakarta, berbeda. Kalau kepala bea cukai di pelabuhan atau di kementerian, itu lain sama Sakius. Sebab zaman sekarang di Indonesia adalah kemerdekaan. Zaman Sakius adalah dijajah oleh orang Rum. Sehingga orang Yahudi yang dapat kedudukan menjadi kepala cukai adalah mereka yang sanggup membayar. Dan itu merupakan suatu tender. Sakius ini biarpun orangnya pendek, tetapi pikirannya panjang. Tinggi. Orangnya pendek. Fisiknya pendek. Tetapi ternyata jangkauan otaknya lihai. Kenapa Sakius bisa hebatnya seperti itu? Kalau tidak ada yang merangsang, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menyebabkan dia punya ambisi, tidak akan dapat. Betul tidak? Saudara bisa berhasil, pasti ada sesuatu keinginan. Benar? Sakius bisa begitu. Sebab apa saudara tahu? Sebab dia badannya pendek. Kira-kira perempuan-perempuan mau enggak sama laki-laki pendek? Yang cantik-cantik mau enggak? Enggak mau dah. Tapi kalau orang pendek itu kaya raya punya kedudukan, mau enggak? Mau dah. Contohnya, bapak ini tadi ya ngomong, kawin cerai. Loh, yang kawin cerai itu yang laki satu perempuannya banyak atau perempuan satu lakinya banyak? Loh, jujur sekarang, lebih banyak mana? Laki satu, perempuannya banyak, betul tak? Saudara tahu sebabnya mengapa? Sakius ambisi demikian. Karena dia tahu tubuhnya itu pendek, tidak ada yang menghargai. Satu-satunya jalan harus dia sebagai orang kaya, dia orang punya kedudukan, dan dunia perempuan pun dapat dibeli. Loh, jujur, betul enggak? Ini bapak-bapak mesem-mesem dah. Iya. Biasa yang beli itu yang laki atau yang perempuan dah? Hah? Yang laki, jujur, bener dah? Saudara perempuan sadar, engkaulah yang sesungguhnya pegang peranan yang menyebabkan laki-laki itu ambisi. Jadi perempuan berbahagia Anda. Karena dapat menggulingkan dunia. Karena dunianya laki tapi loh. Saudara tahu, saudara perempuan-perempuan ini pegang peranan luar biasa. Karena Sakius dia berambisi. Dia berhasil. Dan dia mempunyai kedudukan. Dia mempunyai uang. Saya yakin Sakius dapat membeli perempuan-perempuan cantik. Tapi saudara perhatikan, mengapa Sakius dia mencari Yesus? Mengapa Sakius dia mau tahu? Firman Tuhan berkata, macam apa Yesus itu? Karena di Israel pada waktu itu semua membicarakan tentang hal Yesus. Karena tidak pernah seorang Farisi maupun ahli Taurat, orang Saduki berbicara seperti Yesus.
Padahal mereka adalah orang-orang agama yang dihargai. Dan Yesus bukan golongan Farisi, bukan golongan orang Saduki, bukan golongan ahli Taurat. Dan justru timbul dari desa Nazaret. Bukan kelompok orang-orang Lewi, tapi dari suku Yehuda. Allah akan membangkitkan orang-orang semua awam. Dan full gospel pegang peranan, saudara tahu. Penginjil hamba-hamba Tuhan pada waktunya akan masuk penjara. Maka saya juga sudah pesan sama istri anak-anak saya. Jangan kaget sekali waktu kalau Yusa harus dipenggal kepalanya. Itu biasa. Yang penting ucapkan syukur ketemu di Firdaus. Jadi hidup kekristenan itu tidak ada ketakutan lagi. Kalau saudara hidup sebagai orang Kristen, masih ada ketakutan dan kekhawatiran, itu tandanya saudara tidak mengenal Allahmu. Betul enggak? Kalau nyanyi saja hebat, Allahku gunung batu, Allahku penyembuh, Allahku luar biasa. Apanya yang luar biasa? Oh, nyatanya kamu ketakutan. Coba kalau kamu kenal Presiden Soeharto di Jakarta ini. Dan Presiden berkata, aku jamin engkau, aku angkat engkau jadi anakku. Kira-kira saudara jalan-jalan di kota Jakarta, takut-takut enggak? Hah? Ada jaminan itu loh, takut enggak? Enggak toh. Jalan di jalanan, ketemu polisi, disemprit sama polisi, saudara bilang apa? Tahu siapa ini? Loh, kira-kira gitu toh ya? Nah toh. Saudara bilang Yesus Raja di atas segala raja. Allah yang maha kuasa. Kok anaknya pengecut takut semuanya. Bayangin. Baru ada apa sedikit. Aduh sakit apa ya. Sakit bingung. Devaluasi bingung. Punya duit banyak bingung. Loh. Ini orang-orang yang punya duit banyak itu kalau enggak baca situasi ekonomi terus tiap hari. Ayo jujur, lihat enggak? Kalau sudah menteri keuangan atau di dunia ada sedikit-sedikit sudah mikir enggak malamnya? Semalam enggak tidur dan diapain ini? Dolar, golden, mark, wah yo apaan? Saudara sadar enggak bahwa uang itu barang titipannya Tuhan? Saudara tidak akan dapat diberkati kalau Tuhan tidak mau. Saudara baca Alkitab. Yesus, dia Tuhan sudah berkata, aku yang mengangkat raja, aku yang menurunkan raja, dan dia buktikan. Raja Nebukadnezar, Allah berkata, engkau sombong, aku akan turunkan engkau 7 tahun jadi binatang. Dan Nebukadnezar jadi binatang 7 tahun. Sampai rambutnya panjang, kukunya panjang, dan dia dirantai di halaman istana. 7 tahun. Tetapi Allah berkata, tidak akan aku biarkan begitu. Setelah 7 tahun, engkau menengadah kepadaku, ngaku bahwa aku Allah yang maha kuasa, aku jadikan kamu raja kembali. Sudah 7 tahun dipermalukan kayak begitu, diangkat raja lagi. Logikanya di mana, saudara tahu? Dan itu tercatat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah bangsa Babil. Maka dari itu, saudara, kalau kita mengenal akan Allah kita yang sungguh, engkau tidak ada khawatir dan takut. Karena apa? Apa yang kamu takutin? Kamu pikir-pikir, ya kamu tidak bisa apa-apa kok. Coba kamu tidur, mikir uangmu banyak, nanti divaluasi apa? Coba kalau rumahmu kebakaran, kamu muter kebakaran, kamu di situ mau apa? Coba mau apa? Kamu bilang gini, duit pindah. Apanya yang pindah? Kamu yang pindah ke surga. Kalau Allah sudah berkata selesai. Betul enggak? Ada bilang 7 turunan udah habis. Siapa bilang belum habis, umurnya belum habis. 1 turunannya Tuhan bilang habis. Lah kalau ada gempa bumi mau apa? Rontok semuanya, mau apa? Kalau Allah mau memberi, bisa. Seperti terjadi di negara sana itu, di koran itu saya lihat.
terjadi gempa bumi, banjir, orang satu desa itu habis ludes, kelihatannya miskin. Setelah habis banjir dia kembali, loh, kampungnya malah emasnya muncul semua. Ternyata mereka tinggal di atas tumpukan emas. Kalau Allah mau memberi, gampang. Tapi kalau Allah mau mengambil, gampang. Saudara harus belajar mengenal pribadi dia. Bahwa setiap firman Allah digenapi. Saudara boleh belajar tentang hal zaman, keadaan zaman. Di dalam kitab Wahyu sudah ditulis. Semuanya. Maka salah satu saya buktikan. Saya pada waktu kecil itu belum ada TV. Waktu saya kecil belum ada TV. Alkitab saya berkata Tuhan, perkara TV itu sebetulnya sudah ada belum di dalam Alkitab? Baca di dalam Wahyu, Tuhan berkata ada. Wah, di mana? Tuhan berkata nanti 2 saksiku akan dianiaya di Israel dan akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Bagaimana mungkin dunia dapat melihat kalau tidak melalui TV? Wah, betul. Alkitab sudah tulis segala perkara. Tapi karena Yohanes zaman itu tidak tahu, belum ada TV, cuma dia bilang dunia bisa melihat melalui TV. Lalu pesawat-pesawat itu apa? Capung. Ditulisnya capung. Saya bilang capung kok keluar sengetnya. Tuhan bilang pesawat. Itu perang dunia. Wah, ya betul. Saudara tahu. Kalau saudara mau menyelidiki firman Tuhan, saudara tidak pernah takut dan khawatir. Karena apa? Engkau tahu Roh Al Kudus memberikan tahu kepadamu apa yang akan terjadi. Kehidupan kekristenan adalah nyata. Sakyus ini saudara, dia berhasil di dalam keuangan, kedudukan, di dalam kehidupan dunia ini dia berhasil. Tetapi dia mau melihat siapa manusia Yesus. Mengapa dunia di dalam sekitarnya semua berbicara tentang hal Yesus. Dan semua orang ikut Yesus. Karena saudara tahu apa yang disebabkan. Dia tahu semuanya kosong. Semuanya kosong, sia-sia. Saudara-saudara yang sudah berhasil. Yang sudah setengah tua 50 ke atas. Waktu muda saudara menggebu-gebu. Sekarang saudara bilang apa? Semuanya kosong. Kesepian. Ditinggalkan semuanya. Kekuasaan tidak akan kekal. Harta tidak akan kekal. Kita kerap kali menyediakan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita besarkan, kita sediain semua supaya lengkap. Sudah gede, lari sendiri-sendiri digondol orang. Loh, betul enggak? Dibawa orang, habis jatuh cinta sama orang. Apa lalu suruh nungguin saudara ayah ibunya? Ya enggak bisa, wong sudah punya gandengan sendiri. Loh, saudara perhatikan, siapa yang dapat mengalahkan ayah dan bundanya? Kalau anak itu laki-laki, siapa? Perempuan lagi. Perempuan itu pegang peranan luar biasa. Saudara itu berbahagia jadi orang perempuan. Dari rumah tangga saudara tergantung engkau. Orang tua kerap kali dia semangat kerja karena ada anak-anak. Jadi anak-anak, perhatikan, engkau punya peranan penting di dalam keluarga. Orang tua ini dapat semangat karena dia bertanggung jawab kepada orang anaknya dan istrinya. Maka dari itu saudara kita harus tahu, tanpa Yesus semuanya kosong. Tanpa Yesus engkau tidak akan dapat menikmati. Padahal Alkitab sudah berkata, dunia diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Saudara tahu. Kerap kali engkau ditipu. Oh, jangan jadi orang Kristen. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Lah, lalu apa? Ada satu pendeta bilang begini. Jangan lihat TV. Jangan lihat video. Jangan lihat gambar-gambar. Saya bilang, hidupen di atas gunung. Saya bilang. Alkitab mengajar kita supaya kita menikmati dunia.
tetapi di dalam kesucian dan kekudusan. Bukan lalu firman Tuhan berkata gini, saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang 18. Ayat yang ke-28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus menjanjikan upah. Yesus menjanjikan imbalan. Tetapi jangan dipikirkan secara negatif. Kalau engkau meninggalkan istri, engkau akan dapat istri lipat ganda, cilaka 12 nanti. Tidak boleh. Lalu pikirannya, wah, aku seperti saya ini ninggalkan istri saya di Bandung, nanti dapat istri di sini, di Surabaya, di Jakarta, di Ujung Pandang, di Ambon. Repot malah. Tidak begitu. Maksud Yesus, kalau engkau meninggalkan istri, anak, orang tua, engkau akan mendapat lipat ganda. Apa artinya? Suami istri itu satu tubuh. Betul? Saudara dengan Yesus satu tubuh, hubungan suami dan istri. Kalau engkau tinggalkan istrimu, kau akan dapat ganti yang setubuh sama-sama, satu tubuh anak-anak Tuhan yang lain. Tetapi di dalam kekudusan, tidak lalu tinggal istri dapat lipat ganda kok. Lah, itu namanya kemasukan roh setan itu. Kita harus tahu apa yang dijanjikan oleh Yesus. Bahwa saudara akan dilayani. Saudara akan disupport. Sebagai seorang istri yang melayani suaminya. Kau hamba-hamba Tuhan kerap kali wanita-wanita yang nyediain makanan siapa? Kalau ada hamba Tuhan datang. Ayo mari kita makan-makan. Siapa yang ngurus makanan siapa? Laki atau perempuan? Kalau di rumah yang ngurus makanan suaminya siapa? Istri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Engkau akan mendapatkan ayah. Kau akan lipat ganda dengan ibumu dan anak-anakmu. Kau akan mendapatkan semuanya. Dan itu saya alami, saudara. Hidup kekristenan luar biasa. Kalau saya tidak mengenal dia pribadi, saya tidak akan dapat meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter gigi. Waktu saya ditanya, saya berkata kepada Tuhan, yang benar dong Tuhan. Oh, saudara tahu, saya kalau sama Tuhan itu sudah mengenal dari kecil. Sehingga kalau ngomong ya tidak seperti saudara. Saudara kan biasanya, oh Tuhan, halus kayak gitu. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Yang kasih makan aku siapa? Istriku, anak-anak. Loh, kamu percaya enggak kalau aku ini yang menjamin kamu? Ya percaya. Lah kalau percaya kok tanya? Oh iya ya. Aku ternyata kurang percaya. Baru Tuhan bilang, tinggalkan. Lalu saya bilang, kapan? 1 April. Nah, dijawab. Oh bapak kok enggak jawab. Tapi saudara bilang, aku tanya kok enggak tahu ya. Lah ya wong kamu yang tuli. Bapak ngomong, tapi kamu yang tuli. Ini loh saudara. Maka banyak orang Kristen mencari kuasa yang lain. Sebabnya apa? Kalau ke dukun gampang. Tinggalin duit. Dukunnya suruh tanya setan. Setannya pasti mau. Betul enggak? Sebab setan tahu. Oh, jiwamu bakal bayar kamu nanti. Seperti dia. Setan niru Yesus. Setan niru Allah. Karena setan tahu dia kepengen jadi Allah. Jadi saudara jangan terpengaruh dengan perkara-perkara itu. Tapi engkau kenal Yesus. Kenal Allahmu. Engkau akan mengenal. Dia berbicara. Luar biasa. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang heran. Sakius dia melihat. Siapa Yesus? Karena dia pendek. Dan dia tidak kurang akal. Ahli. Dia lari. Manjat pohon. Pada waktu dia manjat pohon, orang lain tahu enggak sebetulnya? Enggak tahu.
Kalau tahu kepala kok orang punya jabatan naik pohon turun pohon, itu apa orang apa? Dia tidak tahu, dia wong pendek susah, akalnya jalan. Pokoknya Yesus nanti lewat sana, dia naik dulu, nongkrong di pohon ara. Pohon ara itu rindang loh saudara, besar. Dan dia nongkrong di situ, pikirnya Yesus tidak tahu. Mau model apa Yesus sih? Kok dikagumi orang, dicari orang. Yang turut ini tidak orang yang jembel-jembel, orang kaya-kaya. Kalau saudara baca perempuan-perempuan bendahara Herodes pun ikut Yesus. Istri bendahara ikut. Sampai ada kelompok yang lain. Iya, Yesus istrinya banyak. Nah, lalu dia pendetanya juga punya istri banyak. Pengikutnya banyak. Karena apa? Kepengen istrinya banyak. Tapi Yesus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sakius dia naik, dia mau melihat orang macam apa, orang miskin tapi dikagumi orang dan dicari orang, apa rahasianya. Dan dia tahu, dia mempunyai kedudukan, dia punya jabatan, dia punya keuangan, dia punya segala dalam dunia, tapi ternyata hatinya kosong. Dan dia mencari apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mau hidupnya dia tidak hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Kalau saudara menjadi orang Kristen, kau sudah tahu bahwa hidupmu dijamin dalam dunia sampai ke surga. Engkau orang Kristen tidak akan takut, khawatir, dan bimbang. Apa yang kamu takutin itu apa? Coba seperti saudara perhatikan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya praktekkan. Dan Allah kita Allah yang luar biasa. Saya diajar oleh Tuhan tidak terikat akan uang. Sebab siapa yang tidak suka duit? Saudara tidak suka? Berani bilang tidak suka? Tidak dikasih sungguh loh nanti. Semua suka. Suka toh? Suka. Bapak ini suka. Itu jujur. Suka. Saya ya suka. Tapi Tuhan berkata, suka uang itu tidak salah, tapi jangan terikat uang. Ini masalahnya. Cara Tuhan mendidik saya, setiap ada persembahan, Tuhan berkata, saya berdoa, Tuhan ini milik siapa? Ini barusan saya alami. Ini milik siapa? Kumpulkan. Persembahan ini kumpul. Sudah banyak 1 juta, Tuhan bilang, masuk amplop, berikan seorang anak Tuhan. Semua. Kira-kira kalau saudara suruh ngumpuli terus sudah banyak, lalu saudara mikir, wah kebutuhan saya sudah tertutup untuk bulan ini. Tapi Tuhan bilang, kasihkan. Kira-kira nurut enggak? Berdalih enggak? Ini pikirannya ngomong enggak? Tuhan, yang benar. Ngumpul. Mau buat orang lain. Saya tidak peduli. Saya sampaikan, silakan ambil. Saya tidak peduli. Apakah saya tidak perlu? Perlu. Tapi kenapa? Nurut. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Percaya iman harus disertai dengan kepekaan, mengerti kehendak daripada Allah. Yang ketiga, ketaatan, harus melakukan. Lalu keempat, bertindak. Selesai. Itu namanya iman yang berbuah. Apa akibatnya saudara tahu? Saya hati rasanya ini damai, sejahtera, senang rasanya. Lalu saya pulang sampai ke Bandung. Besoknya ada telepon. Pak, saya kirim untuk anakmu. Wah. Kaget, saya sedang mikir sama istri saya. Kapan ya kita mesti ngirim anak itu di Belanda itu? Tuhan mesti ngatur. Anak itu kok tidak ngomong, duitnya mesti berapa ini? Anak itu santai saja. Tak taunya bapaknya sini berdoa terus. Dianya relax saja. Tuhan sudah kirim, keletek. Anakmu saya kirimi. Sekitar 1 juta. Wah, puji Tuhan. Loh, sudah diganti. Sampai ke kota Cirebon, ada yang ngomong lagi. Pak, aku kirim anakmu berapa?
1.000 gulden 800.000. Lah dapat double 2. Malahan saya bilang, Tuhan, Engkau kirim balas sampai 2. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau meninggalkan semuanya, engkau akan dapat berlipat kali ganda. Kan hambatan bagi tindakan kita untuk kita taat, untuk kita peka, untuk kita bertindak, pikiran. Betul enggak? Ini loh saudara. Maka Sakius, dia memakai pikirannya, dia mau ketemu Yesus, dia naik memanjat pohon. Dia tahu Yesus akan lewat. Saudara tahu, pada waktu Yesus di bawah pohon, perhatikan, Sakius tidak kenal Yesus. Tapi Yesus mengenal Sakius. Sakius mau lihat Yesus manusia macam apa. Yesus di bawah pohon, dia menengadah ke atas, dia berkata, Sakius, turun. Hari ini aku mau bermalam di rumahmu. Sakius tidak dikenal. Tapi Yesus mengenal. Allahmu mengenal saudara pribadi demi pribadi. Allah tahu akan kekosongan hatimu. Allah tahu akan kepikiranmu. Engkau tidak ada yang mengetahui kekosongan hatimu. Tapi Allah tahu. Yesus tahu Sakius mencari kebenaran. Yesus tahu Sakius mencari kedamaian. Yang dia tidak dapatkan di dunia karena Yesus sudah berkata, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang dari Yesus itu di dalam memancar keluar. Sehingga saudara tahu, kita kerap kali ketemu sama orang yang dulunya belum kenal Yesus, mukanya ini selalu tegang. Kalau sudah terima Yesus, puji Tuhan, bisa tepuk tangan, bisa mukanya kok seri-seri. Beda toh? Loh, betul enggak? Itu pancaran dari dalam hati, saudara tahu? Kalau orang Kristen masih ininya kaku, kayak orang besi, itu tandanya belum orang Kristen. Orang Kristen itu mesti awet muda. Sebabnya apa? Ketawa terus jadinya kendor, kenceng semua. Bulan semuanya, ya toh. Ini orang Kristen itu harus begitu, saudara. Karena itu pancaran, tidak bisa disembunyikan. Coba kalau saudara ketawa sukacita, saudara bisa sembunyikan? Tidak bisa. Ayah saya pada waktu ibu saya meninggal, dia tidak mau terima. Dia terus diam. Anak-anaknya kumpul semua berkata, Pak, makan 1 hari 1 malam. Tidak mau makan, tidak mau gerak. Tidak pergi ke belakang, tidak. Saking nunggoni, mama ngotot, Tuhan, kenapa engkau ambil istriku? Kenapa? Kenapa? Terus mukanya tegang. Anak-anaknya semua susah karena apa? Karena tidak mau diajak ngomong. Tapi apa yang dilakukan? Dia adik-adik kakak saya cari saya. Dia bilang apa? Kakak cari, Yusa. Lalu saya yang entrokal sama istri saya, pada aja ada orang memberitahu. Saudara tahu? Tidak ada saudara saya yang memberitahu kalau ibu saya pulang. Sebabnya apa? Dicari, tidak ketemu. Dientrokal ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, mana tidak ketemu. Saya ada di Kudus. Tidak tahu, istri saya ya tidak tahu. Dicari, tidak ketemu, mamah meninggal. Saya sudah tahu, sebab saya sedang khotbah. Saya lihat mamah pulang. Saya bilang, mamah pulang. Lalu saya bilang, selamat jalan mamah, ketemu di Firdaus. Amin. Sampai sidang Jumat bilang, hah? Saya bilang, jangan kaget, ibu saya pulang. Lalu mereka bilang, hah? Meninggal Pak Yusa? Enggak meninggal, pindah tempat. Lalu setelah selesai khotbah, saya pulang ke tempat dokter Lo. Lalu saya bilang, saya pinjam telepon ya, tak introkal istriku. Kenapa? Ibu barusan pulang. Lalu saya introkal. Lalu istri saya bilang, kamu di mana? Kok kamu bisa introkal saya? Lah aku tahu kok malah pulang. Mama pulang toh? Iya, lah iya. Saya bilang, saya yang introkal kamu, udah usah kamu cari-cari saya. Aku ya percaya, tapi bingung ini. Karena ditanya, suamimu di mana?
Karena papa ini tidak mau ngomong. Dia bilang, nah takut kalau sakit. Saya bilang, nanti malam jam 1 saya berangkat, jam 6 pagi saya sudah ada di tempat papa. Naik apa kereta api malam? Saya sudah selesai khotbah dan saya akan besok jam 6 pagi saya ada. Tapi sore saya harus khotbah di Solo. Ya terus, gampang. Tuhan pasti atur. Saya ada tetap di Solo. Saudara tahu? Waktu saya jam 6, saya semalam suntuk saya berdoa. Tuhan, ayahku kehilangan ibu dan dia tidak mau mengerti. Tapi aku percaya engkau akan utus hambamu untuk bertemu dengan ayah. Dan ayah akan mau mengerti. Karena engkau Allahku. Aku melakukan tugasmu Tuhan. Dan aku tidak mau meninggalkan semua-semuanya tanpa anugerah daripadamu. Tidak tahu. Saya pulang, saya yakin, saya berkata sama istri saya. Tidak usah khawatir, Allah sanggup jamah ayahku. Lalu saya datang jam 6, saudara-saudara tidak ada yang tidur. Waktu dia tahu saya datang, dia bilang, aduh, papa, ada apa papa? Tidak mau ngomong, tidak mau makan, tidak mau apa-apa. Takut kalau nanti mati sekalian. Saya bilang, di mana imanmu? Engkau anak-anak Tuhan, ucapkan syukur, Allahmu lebih tahu. Nah terus kamu mau ngomong apa? Aku gak kepengen ngomong sama papa. Saya bilang, kenapa? Nah terus, maksudnya itu supaya kamu yang ngomong. Itu urusannya Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau menyenangkan hatimu, aku yang akan membela kamu. Selesai. Saya bilang, saya masuk kamar, saudara tahu, bapak saya. Terus di depan mayat ibu saya masuk, saya bilang, selamat jalan mama. Bukan papa, mama. Saya bilang, selamat jalan mama. Kita pasti bertemu di Firdaus. Adik-adik kakak turut semua. Papa saya bilang apa? Betul kamu nak. Langsung dia ketawa bilang, betul. Betul? Betul. Anaknya bilang, betul apa? Iya. Ketawa papa saya. Sampai adik-adik bilang, kok lucu? Malah Anda ini tidak nyapa dia, nyapa yang mati, kok malah dia mau bicara. Itu Yesus. Loh. Saudara tahu, Allah akan melakukan segala perkara untuk engkau. Dan pada waktu saya tanya, kenapa papa bilang iya? Sebelum engkau masuk, Tuhan Yesus berbicara kepadaku sendiri. Dia berkata, engkau mau menjadi seperti Allah? Apakah engkau mau membatasi kuasaku? Aku sudah memperpanjang hidup istrimu 2 tahun lebih. Dan engkau lihat, engkau dengar apa kata istrimu. Telinga rohani ayah daya dibuka. Dia mendengar ayah ibu saya bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan kalau tahu begini, dari dulu aku sudah minta pulang. Enak ya Tuhan. Tuhan berkata, dengar kata istrimu. Betul Tuhan. Siapkan dirimu, jadilah saksiku pada waktunya engkau pulang. Dan dia berkata, amin. Sejak itu saudara tahu, dia bilang, mau makan, minum. Sampai saudara-saudaranya datang semua. Ibu saya sedang dibaringkan. Tidak ada air mata, bahkan cerita-cerita, ketawa-ketawa. Orang yang datang bingung. Ini pesta atau kematian? Dia bilang, kita pesta. Kenapa? Istriku pindah ke dalam kerajaan surga. Loh, kamu kok tidak sedih? Aku sudah dengar dia berkata-kata dengan Tuhanku. Jaminan Yesus itu pasti, saudara tahu. Yesus tidak pernah dia menjamin bohong. Sebab kalau bohong saya tidak mau menjadi saksinya. Saya membuktikan dan saya melihat. Maka satu perkara saudara perhatikan. Sakius dia naik, tidak ada orang tahu. Tetapi bagaimana kalau rasanya Sakius turun dari pohon, dilihat orang sebanyak itu. Kan kayak kera tontonan toh. Bayangin saudara. Dia nongkrong di atas,
Lalu Yesus berkata, Sakyus turun. Apa tidak dipermalukan? Untuk mengikut Yesus, mau menerima Yesus, saudara harus sedia rendah hati. Turun daripada gengsimu. Turun daripada jabatanmu. Turun daripada kedudukanmu, kekayaanmu. Tidak ada artinya tanpa engkau merendahkan diri di hadapan Yesus. Saudara tahu? Sakyus turun. Dia tidak malu. Dia korbankan kedudukannya. Dia korbankan harga dirinya. Dan dia turun ditonton orang banyak. Dan Yesus berkata, malam hari ini aku tidur di rumahmu. Langsung Sakyus ia menerima Yesus, saudara. Untuk menerima Yesus engkau harus sedia turun gengsimu, harga dirimu. Yesus baru dapat masuk setelah Yesus engkau terima. Apa? Sakyus merasakan harga dirinya mulai benar. Ini yang aku kurang. Kasih yang aku tidak punya setelah aku menerima Yesus. Sekarang masuk dalam hatinya. Apa yang dilakukan Sakyus? Saudara perhatikan. Sakyus turun menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, apa yang dilakukan? Damai sejahtera. Yang dipunyai berbuah. Hari itu juga dia berkata apa? Tuhan, setengah daripada hartaku aku korbankan. Kalau ada orang yang aku peras, aku akan berikan kembali 4 kali lipat. Buah daripada iman. Buah daripada menerima Yesus, saudara tahu. Tidak terikat lagi oleh kedudukan. Tidak terikat lagi oleh keuangan. Tidak terikat lagi oleh harga diri dan gengsi. Merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan dia berbuah. Ini saudara. Kehidupan kekristenan, Yesus sudah berkata apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada malam hari ini Yesus tahu. Kalau saudara sudah mendengar Yesus berkata, Sakyus turun. Yesus berkata kepada saudara, sebut namamu sendiri, turun engkau. Yesus mau masuk, mau tinggal di dalam engkau hatimu. Firman Tuhan berkata, engkau adalah tubuh rumah Allah, di mana Roh Al-Kudus tinggal di dalam hatimu. Dia akan menjadi penolongmu. Tetapi untuk engkau perlu ditolong, rendahkan dirimu. Tanpa engkau turun dari tahtamu, Yesus tidak akan dapat engkau terima. Mari kita tundukkan kepala.